Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Rimba Raya Premium dari Terminal Tanjung Priok menuju ke Jepara. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu karena di part 1 kemarin kita sudah membahas detail dari bus yang aku naiki menuju ke Jepara. Buat yang sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton. Sekarang aku sudah berada di ruang makannya dan seperti biasa kalau kita naik bus 27 Trans Presiden Class terus juga Rimba Raya yang sleeper, SSM yang sleeper, itu kita ditempatkan di ruangan seperti ini, atau kalau di sebelah ini adalah ruang makannya M Trans yang sama juga seperti ini ruang makannya. Jadi perbedaannya apa antara yang biasa atau yang sleeper? Ya tentunya ruangannya berbeda. Di sini ada banyak kipas angin, ada tempat untuk cuci tangan, ada banyak colokan charger. Kayaknya sih itu basic ya. Kayaknya di tempat eksekutif ada juga. Tapi di sini perbedaannya mejanya bagus sekali. Terus kursinya juga lebih enak. Kursinya tuh kayak ada empuk-empuknya. Kemudian ruangannya tuh lebih oke lah dari kosmetiknya kayak di sebelah sana tuh. Mungkin dari menu makannya juga berbeda ya. Kalau di tempat sleeper ini pilihan menu makannya lebih banyak. Dan ini aku ambil ada telur balado, ada mie goreng, ada sayur sop, sama ada sambal hijau. Ya kalau di rumah makan Taman Selera sih udah pasti rasa masakannya itu enak teman-teman. Dan di sini kita ambil nasinya itu bisa sepuasnya. Jadi kalau teman-teman belum makan dari pagi ya, bisa makan sebanyak-banyaknya nasinya di sini. Jadi tidak dibatasi ya kalau untuk nasinya, tapi kalau untuk lauknya itu kita pilih salah satu, sayurnya bisa 2, dan untuk minumnya ada teh tawar, ada yang manis, ada yang panas, ada yang dingin gitu. Jadi ini aku makan dulu, dan sebelum masuk rumah makan jangan lupa dibawa ya tiketnya, karena di tiket ini ada barcode yang akan di-scan oleh petugas yang ada di rumah makannya. Nah ini kalau lagi dipanggil untuk bus berangkat seperti ini teman-teman. Toanya atau pengeras suaranya tuh bener-bener keras sampai kedengeran banget kan pasti gitu sih. Kita makan dulu, abis itu aku ajak teman-teman ke depan lagi untuk update busnya seperti apa sekarang. Oke, sekarang jam setengah 9 malam, aku baru aja selesai dari musola. Enaknya kalau kita naik bus yang berhentinya di bangunan sebelah sini, itu kita kalau ke musola deket banget, tinggal ke samping dari parkiran aja. Nah itu udah musola teman-teman. Dan saat ini terdapat 5 bus yang sedang melakukan servis makan di bagian belakang ya. Ada 1 Rimba Raya yang kita naiki, ada 1 SSM sleeper, ada 327 Trans. Ini NYX dari Cilengsi kalau nggak salah, ada Forseti nggak tahu dari mana. Terus ada Bor itu dari Bandung yang melakukan servis makan di sini. Ini ada Murni Jaya. Murni Jaya itu dia punya bengkel teman-teman di sini. Tuh, ada bengkelnya ya. Gitu. Jadi seperti inilah di rumah makan Taman Selera bagian belakang jam setengah 9 malam. Dan aku di bus Rimba Raya kurang lebih udah 3 jam lebih lah ya. Dan yang aku rasakan adalah dingin sekali. Seperti yang tadi udah aku bilang ya, dari depan atau dari kaca depan itu ada angin AC yang keluar, dan itu hembusannya sama seperti yang keluar dari lover AC yang di atas kepala. Tapi bedanya kalau yang depan kita, yang dari kaca depan itu tidak bisa kita tutup. Gimana cara nutupnya? Kalau yang di lover AC itu kan bisa kita tutup ya. Makanya itu kenapa
kaca depannya itu kita lagi jalan pelan aja itu langsung ngembun semua karena dingin sekali tuh dari situ. Keluhan dari aku yang duduk paling depan ya, sisanya sih no complain. Rimba Raya ini bagus sekali, pakai sasis Scania K450, terus bodinya juga oke, di bagian interior tidak ada suara macam-macam ya sejauh ini, jadi cukup nyaman atau bisa aku bilang nyaman sekali walaupun aku duduknya di paling depan yang mana dekat sekali dengan roda depan, tapi nyaman sekali teman-teman. Dan memang ya bus ini itu kencang sekali teman-teman, karena aku udah beberapa kali kan lihat video-video dari bus ini yang berseliweran entah di Instagram entah di YouTube, yang memang ini bus terkenal kencang sekali. Dan memang dari tadi ya itu kita sering banget lari di atas 120 bahkan 130 km per jam, luar biasa. Terus juga tadi ada satu momen yang nyaris ya, seperti biasa truk itu kadang kalau pindah jalur ngesennya belakangan. Nah tadi kita nyaris kena, untungnya ini memakai sasis premium Scania K450, retardernya ada 5 level, remnya juga udah pakem banget, jadi aman. Kalau enggak kena tadi tuh, asli kena. Karena tadi kita lagi jalan kurang lebih sekitar 130 km per jam, terus ada truk yang nyusul truk lainnya di kecepatan 60 km per jam. Bayangin, ngerem dari 130 ke 60 dalam waktu cepat. Kalau bukan Scania yang seperti ini ya, nggak tahu deh bakal jadi apa kita tadi. Oke, jadi bentar lagi kita akan diberangkatkan. Yuk, sekarang kita masuk kembali ke bis. Hampir jam 9 malam, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Taman Selera. Jadi lumayan lama ya kita berhenti di sini ya. Enggak ding, sekitar 30 menit lebih lah kita berhenti di rumah makan Taman Selera. Dan teman-teman bisa lihat ini di kaca depannya tidak kelihatan apa-apa karena ini ngembun banget saking dinginnya. Ini di bagian depan ya. Kalau kaca sampingnya sih nggak ada yang ngembun ya, cuma kaca depan aja nih yang ngembun seperti ini. Ini harus dicek lagi sih untuk sirkulasi atau jalur AC-nya, kenapa bisa kaca depan ini keluar angin yang full dari kanan sampai ke kiri rata gitu. Ya itu kenapa tuh, pasti ada kebocoran tuh, karena biasanya nggak begini sih ya, karena di kanan kirinya nggak ngembun ini kacanya. Jadi sayang sekali jika ada penumpang yang niatnya duduk di sleeper paling depan untuk ngelihat view tapi tertutup oleh embun seperti ini. Setelah jalan kurang lebih 20 menitan ya, ini akhirnya sudah mulai berkurang embunnya, tapi ya tidak bisa hilang 100% seperti kaca depan pada umumnya ya teman-teman, masih tersisa seperti ini gitu. Dan kalau ini speednya mungkin di bawah 60 km per jam, itu akan muncul lagi embunnya dan lama-lama seperti awal tadi kita berangkat.
Kayaknya ini masih baru ini ya antriannya ya. Karena di bahu jalan ini masih bisa dilewati teman-teman. Ini kita di Cirebon ya. Cirebon kota nih, tuh kan. Bahu jalannya masih bisa dilewati. Ini sepertinya ada sesuatu di depan nih. Antara kecelakaan atau ada mobil mogok di tengah jalan. Nah ini pada ke kanan. Berarti ini ada mobil mogok atau laka di sebelah kiri. Sampai berhenti dong. Stuck, bener-bener stuck ini. Wow, ada apa ya? Nah, ini bus Harapan Jaya di sebelah kiri. Dia entah ini berhenti atau mau ngambil kanan ini. Harapan Jaya. Oke, sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit. Ini lagi banyak juga bus pariwisata nih. Di sebelah kanan ada bus Sumex. Oh, hati-hati ada kecelakaan. Tuh ada mobil polisi, ada damkar baru terlihat ya. Karena ini baru kita ke kanan dan di depannya juga mulai jalan. Wow, ini kejadiannya baru banget teman-teman. Ini lagi proses evakuasi namun belum terlihat ya ada apa di depan. Karena ini kacanya udah mulai ngembun ini ya. Jadi nggak kelihatan itu depannya ada apa ya. Terus juga ini lampu-lampunya terang-terang sekali. Ada mobil yang ngadep ke arah kita. Gimana ceritanya tuh? Mobilnya, oh itu mobil damkar. Baru kelihatan, sorry. Oh ini teman-teman. Ya ampun, truk guling dong. Wow, pantesan aja sampai macet. Dan itu kejadiannya baru banget tuh. Sekarang hampir jam 12 malam. Kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Dan ini di depan ada truk yang saldonya habis ini. Waduh,
Kok bisa ya truk saldonya habis lewat Kali Kangkung ini. Wah, lama ini. Sebelah kiri udah disusul 4 bus. Oke teman-teman, jadi dari gerbang tol Demak tentunya kita sudah tidak lewat jalan tol lagi. Dan dari gerbang tol Demak sampai ke Jepara mungkin sekitar 2,5 jam sampai dengan 3 jam perjalanan lagi. Tentunya lewat jalan biasa. Dan di sini nih jalan yang ya lumayan rusak lah ya jalannya ya. Jadi seperti inilah kira-kira di dalam interiornya. Jam 2 pagi, ini aku baru kebangun lagi dan sekarang kita sudah tiba di kota Jepara. Nggak tahu ini di sebelah mana, jalanannya kok kecil-kecil begini ya. Kayaknya ini shortcut deh, karena mungkin tidak ada yang turun di kota Jeparanya. Jadi kita langsung potong jalan dan menuju ke arah terminal Kelet atau ke arah kantor pusatnya dari Rimba Raya di Bangsri. Nanti aku turunnya di sana ya, di Bangsri itu. Nah, kan jalannya kok kecil-kecil ini, berkelok-kelok lagi. Nggak tahu ini aku daerah mana. Kalau ada yang tahu silahkan komen ya. Oke teman-teman, sekarang jam 2:30 pagi. Ini kita sudah sampai di poolnya atau garasinya atau kantor pusatnya dari Rimba Raya. Ini di Bangsri ya. Jadi kurang lebih sekitar 25 menit sampai setengah jam dari Jepara. Dan busnya itu nggak langsung masuk ke pool karena dia harus menurunkan penumpang-penumpangnya sampai ke terminal Kelet. Kalau nggak salah ya, terminal Kelet atau Kelet nyebutnya. Dan di sini tuh jalanannya kayak gini aja. Tuh. Cuma segini aja jalanannya. Semua bus yang ke arah terminal Kelet itu semuanya lewat sini. Tuh. Jalanannya cuma segini. Dan tidak ada garis-garisnya jalanannya. Terus ini untuk kantornya dari Rimba Raya. Dia ada masuk sedikit dari jalan utama ke sini. Kenapa aku turun di sini? Karena aku pengen tahu aja sih. Karena belum pernah ke pool atau kantor pusatnya dari Rimba Raya, jadi pengen tahu aja. Kalau ke terminal Kelet udah pernah dulu waktu naik bus Sahalah ya. Kalau kesini belum pernah, ini baru pertama kalinya. Dan sepi tentunya karena sekarang baru jam 2:30 pagi guys. Nih
kantornya nih. Udah kelihatan high-nya terparkir di sini. Tuh. High-nya Rimba Raya. Nah, banyak sekali high-nya yang terparkir di sini. Gede banget dong. Wow, besar sekali. Nah, jadi inilah kantor pusatnya dari Rimba Raya Travel dan juga bus. Nanti tentunya busnya akan ke sini ya setelah selesai menurunkan penumpang-penumpangnya. Terus ini kayaknya jalannya buntu, teman-teman. Tidak ada jalan lagi di sana kayaknya ya. Keren. Jadi sudah ini ya, sudah terobati rasa penasarannya. Jadi ini dia kantor pusatnya dari Rimba Raya. Oke, udah tahu. Jadi kita kembali ke jalan utama lagi untuk melihat bus-bus yang lewat, karena tadi di belakang kita persis ada Sahalah yang ketemu di Terminal Tanjung Priok ya. Dia masih di belakang kita, mungkin kurang lebih sekitar 5 menit di belakang kita. Jadi nanti dia akan lewat sini tentunya, karena sama-sama mau ke Terminal Kelet juga. Dan kayaknya aku akan lanjut ke Solo atau Jogja naik travel juga, Rimba Raya juga tentunya, karena dia yang berangkat paling pagi jam 4 atau setengah 5 pagi gitu. Dia berangkatnya dari sini menuju ke Solo. Jadi buat teman-teman, terima kasih udah nonton video part 1 dan part 2-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan. Dan luar biasa, bus Rimba Raya premium yang tadi kita naiki itu nyaman sekali. Cuma kalau untuk yang duduk paling depan seperti aku, siap-siap kedinginan banget sepanjang jalan. Dinginnya tuh luar biasa lah. Kalau teman-teman pernah nonton videoku naik bus Mior, itu kan aku udah pernah bilang ya, itu bus paling dingin yang pernah aku naiki. Nah, yang tadi Rimba Raya itu lebih dingin lagi, karena ya itu dia yang aku bilang kemarin ya, dari kaca depan itu keluar angin AC-nya tuh kayak angin AC yang di louvre AC di belakang. Jadi kalau louvre AC kan bisa ditutup, kalau itu angin AC yang dari kaca depan itu tidak bisa ditutup. Jadi kebayang nggak dinginnya seperti apa gitu teman-teman. Jadi selimutnya itu tidak bisa menghalau dinginnya AC yang dari kaca depan. Itu dia teman-teman. Tapi untungnya badan bisa beradaptasi setelah beberapa jam kedinginan, akhirnya bisa tidur juga lumayan. Tadi aku tidur mungkin kurang lebih 3 jam ya, jadi udah cukup lah tidur 3 jam. Oke teman-teman, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jam setengah 4 dia balik ke garasi. Wih. Bener ya, busnya dia masuk ke sini juga. Parkirnya di ujung tadi. Tuh. Luar biasa. Kayaknya udah nggak ada yang lewat lagi ya. Si apa namanya? Sahalah yang Skylander nggak kelihatan-kelihatan.